Inilah demokrasi yang dibangun di PDI Perjuangan. Dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketua Umum PDI Perjuangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Kongres mengumumkan, seluruh 3 pilar partai bergerak. Sehingga dari survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar Pranowo ini langsung terjadi skyrocketing. Jadi langsung melonjak tinggi. Dan ini tentu saja disyukuri, artinya yang diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini senafas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan surveinya makin tinggi, kemudian Pak Ganjar setiap Sabtu dan Minggu bergerak ke daerah-daerah, melakukan komunikasi langsung baik dengan partai pendukung maupun dengan rakyat. Ada Mas Ganjar Pranowo di angka 86,5%. Kita sertakan juga dari semua yang mengenal berapa persen yang suka. Nah, biasanya kita akan melihat nih, yang lebih punya peluang kecenderungannya menaikkan tingkat elektabilitas bukan hanya tingkat pengenalan tinggi, tapi ketika tingkat pengenalannya sudah tinggi dan ditopang juga oleh tingkat kesukaan. Kalau kita lihat, proses ini kan masih sebenarnya panjang. Ini masih 6 bulan lagi baru pendaftarannya. Dan pemilihannya masih di tahun depan. Tetapi inilah komunikasi yang intens dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Mega. Dan ini juga yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Beliau mendengar setelah mencermati dengan betul-betul matang, dan saat ini tepat sekali. Dan tadi kita lihat bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo begitu gembira, dan bahkan sepulangnya dari Istana Batu Tulis, beliau berjalan bersama-sama dengan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon PDI Perjuangan untuk di kontestasi yang akan datang ini. Itu yang kita cermati. Strategi menjaga elektabilitas Ganjar Pranowo. Elektabilitas bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo konsisten berada di puncak berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei. Gubernur Jawa Tengah itu berada dalam momentum bagus untuk menghadapi pemilihan presiden sekaligus wakil presiden 2024. Misalnya hasil survei terbaru lembaga Carta Politika Indonesia yang dilakukan setelah isu penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 dan deklarasi Ganjar sebagai capres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada simulasi elektabilitas 3 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, dan Anies Baswedan 23,6%. Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga menyebutkan Ganjar meraih elektabilitas paling tinggi jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 24,6% dalam simulasi terbuka. Tantangannya adalah bagaimana Ganjar, partai pengusung, dan relawan menjaga tren positif tersebut. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno mengungkapkan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sudah memberikan arahan kepada Ganjar dan anggota partai di semua provinsi. Sesuai dengan arahan Ketum, lebih sering menyerap aspirasi akar rumput, menyapa rakyat dengan mata hati, dengan rendah hati, ketulusan, serta kesungguhan, ujar Hendrawan pada Rabu 17 Mei 2023. Megawati juga meminta Ganjar kompak dengan jaringan struktural partai, rajin mengunjungi tokoh masyarakat, menggalang dukungan relawan dan segenap komponen bangsa. Hendrawan mengatakan, mesin partai akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden. Prinsipnya adalah gaspol. Semua tegak lurus menjalankan instruksi ketum. 3 pilar partai, kader yang duduk di struktur, legislatif dan eksekutif sudah mulai bergerak melakukan sosialisasi, pungkas Hendrawan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menuturkan, kerjasama politik dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo bakal dilakukan. Kerjasama politik dalam bingkai memperkuat sistem presidensial akan dilakukan. Semangatnya membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri. Maka akan dilakukan kerjasama dengan partai politik untuk memperkuat keunggulan strategis Ganjar Pranowo, ujar Hasto.